harapan terbesit dari kami itu adalah bagaimana kita seorang pejabat kepala daerah, meskipun di dalam surat penunjukan itu tugasnya A, B, C dan seterusnya, tetapi yang paling penting bagi kami adalah dukungan masyarakat Buleleng untuk bersama-sama kami ajak membangun Buleleng ini ke arah yang lebih maju. Selanjutnya, kami juga menyadari pada kesempatan yang baik ini, dengan rasa haru dan rasa bangga, kami memberikan apresiasi kepada seluruh komponen masyarakat, birokrasi, DPRD, tokoh-tokoh masyarakat, LSM, tokoh agama, yang telah memberikan dukungan selama hampir 2,5 tahun ini. Sehingga kita bersama-sama untuk membangun Buleleng yang kita cintai ini. Dan saat telah ditetapkan pemilu kada, pemenang dari pemilu kada, yang nanti akan dilantik di Jakarta tanggal 20 Februari ini bersamaan dengan seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota di Jakarta, maka saat itu kami sudah mengakhiri masa tugas kami sebagai pejabat kepala daerah karena sudah ada pejabat definitif. Kami memberikan keyakinan bahwasanya pejabat yang dipilih oleh masyarakat Buleleng tentunya adalah putra-putra terbaik dari Buleleng itu sendiri. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Bob. Oke, selamat pagi Pak Made Marte di Jogbulo. Selamat pagi Bapak narasumber PJ Bupati Buleleng. Yang Gede Merte saking Teluk Buluh Desa Kalibubuk. Sakewanten sedereng sisiang matur, sedereng sisiang mutaken ring Bapak, sisiang nunah pengampure sedereng. Sakewanten sisiang musi jasme masyarakat awam. Mungkin nanti pertanyaan dan petaken sisiang punike nenten manut ring payun Bapak sareng Bapak Bob sisiang sederengne sampun nunas pengampure. Nah, apa yang dikatakan Bapak tadi, mungkin sisiang sebagai masyarakat kecil sudah merasakan dan sudah melihat hasil-hasilnya. Karena apa? Karena sisiang sebagai masyarakat kecil kepingin sekali mempunyai pemimpin yang seperti Bapak. Ya. Nah, ini pertanyaan sisiang sakewanten ampure Bapak nggih. Kalau memang skill-skill Bapak sudah seperti ini, kenapa kok Bapak tidak mencalonkan diri menjadi bupati? Ini pertanyaan sisiang. Di sini sisiang sebagai masyarakat kecil mungkin agak ada ya pertanyaan apa ini, kenapa Bapak ini kok bisa membuat masyarakat gembira, membuat masyarakat tenang. Sekarang masalah ekonomi Bapak baru berapa mungkin 2 tahunan ya, 2,5 tahun. 2,5 tahun. Bapak menjabat ini ketahanan pangan di Buleleng karena Bapak semua bilang Bapak dari pertanian juga gitu. Itu betul-betul Pak mendapatkan hasil di masyarakat yang puas itu untuk petani. Nah,
pertanyaan tiang niki sampun, kenapa kok Bapak dulu tidak mencalonkan diri menjadi bupati supaya Buleleng ini betul-betul akan bisa mendapatkan pemimpin yang betul-betul membangun daerahnya sendiri. Ya, ya. Nah, tapi tiang niki agak berlonjak bertanya, nggih. Bapak niki apa asli Buleleng? Nggih. Asli dari Kekeran Pak Gusung Biu. Wah, iki sampun. Titiang sebagai masyarakat kecil, kalau Bapak menjabat menjadi bupati, mungkin Buleleng ini akan wajahnya berubah, Bapak. Ini pasti. Karena apa? Saya lihat dari kinerja Bapak baru menjabat di Buleleng ini sudah banyak ada perubahan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini ada masukan sedikit di tiange. Nggih, Pak. Karena sekarang pariwisata digalakkan dan digaung-gaungkan di Buleleng ini supaya agak meningkat sedikit kan seperti ini. Iya. Jadi semasa pelabuhan Celukan Bawang yang dipelabui dengan kapal pesiar itu para wisatawan di Buleleng sudah sangat-sangat meningkat. Itu baru pelabuhan kapal pesiar kan. Belum nanti kalau misalnya cita-cita masyarakat Buleleng itu menginginkan ada bandara di Kabupaten Buleleng ini, pasti Buleleng ini akan lebih cerah. Sakewanten masukkan di tiang sapuniki karena pada hari yang lalu geliat Buleleng saya sudah pernah berinteraksi tentang Celukan Bawang. Iya, kemarin. Nah, ini ke Pak Bob mungkin ingat ya. Iya, kemarin nih. Iya, kemarin ya. Iya. Nah, jadi begini. Kalau memang sekarang pelabuhan Celukan Bawang itu sudah aktif, sudah 1 bulan itu bisa 2 kali ada kapal pesiar masuk, apakah nanti pemerintah bisa merubah wajah Celukan Bawang dari Celukan Bawang termasuk sampai ke kota Singaraja? Yeah. Karena apa? Nah, karena tiang lihat tamu baru masuk ini kalau sudah melihat daerah ini betul-betul mempunyai wajah yang ramah, mempunyai kebersihan dan kenyamanan dan keamanan, berarti wisatawan itu akan betah ada di Singaraja. Mungkin apa yang dikatakan tiang tadi, sakewanten ampure niki tiang, nenten ngerti masalah tata kelola ring pemerintahan, tiang orang awam. Nah, yang paling poin niki sapuniki Bapak. Mungkin kalau dari Celukan Bawang wajah Buleleng ini bisa rubah, mungkin titiang ada masukan sedikit. Kalau misalnya ada bangunan di pinggir jalan Singaraja Gilimanuk ini harus bernuansa Bali. Ini harus sebenarnya kalau menurut tiang. Kalau tiang niki masalah perubahan wajah mungkin pada waktu Bupati Bapak Ginandre. Itu maunya di kota, mau diadanya ya nuansa-nuansa Bali lah sedikit. Tapi setelah beliau pensiun, itu masa kerjanya sudah habis, itu tidak dilanjutkan. Nah, mungkin masukan titiang seperti itu, kalau bisa bangunan-bangunan yang ada di Kabupaten Buleleng ini harus bernuansa Bali, harus stil Bali, begitulah katakan. Nah, yang kedua, iki masukan tiang, kalau dari Singaraja ke barat, itu mungkin di sebelah kanan jalan, itu kan sudah di basis untuk pembangunan pariwisata. Jadi yang di kiri itu masih sudah ada bangunan-bangunan untuk industri. Nah, jadi kalau menurut tiang, kalau niki masukkan di tiang niki benar, mungkin yang di
sebelah kanan jalan itu jangan sampai ada bangunan-bangunan yang bersistem industri supaya tidak campur aduk. Ya. Jadi kalau tamu-tamu melihat di pinggir jalan, oh ini di kiri kawasan wisata, oh di sini di kanan di kanan itu kawasan industri. Itu kan kelihatannya teratur, Bapak. Nggih. Nah, RDTR-nya jadi ter- ini masukkan lagi satu. Hmm. Terus setiap ada bangunan yang misalnya di gang-gang itu harus dipakai candi bentar supaya Bali ini betul-betul kelihatan lah nuansa bangunannya. Oh, ini bangunan Bali. Berarti kalau ada misalnya jalan masuk, gang masuk itu dibikini candi bentar, berarti itu sudah kelihatan. Nggih, suksema Suksema. Bapak narasumber dan Nggih, Bapak suksema, Bob. Pak. Tiang langkung titiang matur, titiang nunas pengampure. Nggih, Om Santi Om Pak Gede Merte di Celuk Buluh. Tiang sangat sependapat, Pak. Di dalam pengembangan sektor atau industri pariwisata di Buleleng itu melalui celukan bawang. Ya. Dan sekarang sudah sering ada kapal-kapal siar yang bersandar di sana. Yang perlu kita pikirkan bagaimana menarik kita memiliki pelabuhan di celukan bawang itu, tetapi kita juga harus membarengi itu dengan menginformasikan kepada para agen agar lebih banyak lagi kapal-kapal bersandar ke celukan bawang. Setelah bersandar, apa yang didapat oleh masyarakat Buleleng? Kan begitu. Ya. Kalau dari celukan bawang, kan ibaratnya sama dengan Ngurah Rai. Kalau dia bandara udara ya di Ngurah Rai. Kalau lewat laut ya celukan bawang. Kita ini harus membagi kue pariwisata ini. Tetapi perlu dukungan dan komitmen kebijakan pemerintah daerah memang. Ya. Bahwa di celukan bawang itu memang harus dilakukan penataan, keasrian, keindahan, dan sepanjang jalan celukan bawang sampai ke objek-objek pariwisata. Nah, perlu ada dukungan transportasi yang nyaman, yang baik, ya, dari celukan bawang untuk Daerah wisata. menuju ke daerah wisata itu. Apakah transportasi yang klasik Ya. seperti dokar dan sebagainya, mungkin wisatawan akan senang Ya. seperti itu. Dan saya juga sependapat bahwa perlu ada ciri khas bangunan kita sebagai sebuah branding, bahwa turun dari celukan bawang itu, oh kita memiliki brand. Dengan cara apa? Membangun nuansa-nuansa Bali. Nuansa Bali pun nuansa Bali yang bernuansakan ciri khas Buleleng gitu. Beda loh, Pak. Ya. Karena ukirannya pun berbeda. Gitu antara Bali Selatan di sama Bali Gianyar, Bali Selatan dengan di Buleleng itu. Jangankan itu, kesenian pun berbeda. Kalau kesenian yang diciptakan oleh maestro orang Buleleng pasti keras ya. agak powerful dia. Powerful. Sesuai dengan Gitu. karakternya. Ya, Nah. karakter Buleleng sebenarnya powerful itu adalah harus kita ibaratkan bahwa Buleleng itu masyarakatnya pekerja keras, Pak, sebenarnya. Apa adanya. Dan itu juga bagian dari yang harus dipahami ya nanti oleh para kepala daerah ini. Ya. Nah, atas dasar itu bagaimana kita membuat bangunan-bangunan ini bernuansa Bali, dan ini pengembangan pariwisata, industri maupun yang lainnya itu sudah diatur melalui RTEW dan RDTR. Gitu. Termasuk juga berkaitan dengan masalah bandara misalnya, itu sudah diatur di dalam RTRW. RTRW Kabupaten Buleleng dan RDTR-nya.
Karena di sana kalau kita bicara masalah ETRW ke barat itu kan sudah menjadi bagian untuk pengembangan pariwisata. Itu Pak Made Merte, saya tidak menjawab kenapa tidak mencalonkan sebagai bupati. Ya saya sudah membangun Buleleng itu tidak mesti harus menjadi bupati gitu. Membangun Buleleng sama dengan saya menjadi kepala BKD, banyak juga pejabat dari Buleleng yang kita angkat gitu. Nanti pun setelah saya selesai juga paling tidak dalam konteks pemikiran ikut juga bersama-sama membangun Buleleng. Kami berharap terimalah permohonan maaf kami dan mari kita bersama-sama membangun Buleleng, meskipun nanti saya akan kembali ke provinsi selaku kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali. Tetapi karena saya adalah asli orang Buleleng, tentunya secara moral kita juga ikut bertanggung jawab untuk keberlangsungan pembangunan yang ada di Buleleng ini, Pak.